Terima kasih. Salam. Salam. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, saya terkejut dengan presentasi ini. Jadi saya mungkin mengambil judul tidak sesuai dengan yang ditawarkan panitia. Generasi milenial orang muda. Generasi muda itu bisa hilang karena ada masanya. Ada masanya. Ketika kita disebut generasi muda, masa milenial juga bisa hilang. Kan sudah lihat. Tetapi kita sebagai warga negara Indonesia dan menjadi warga gereja itu 100%. Sesuai dengan pesan dari Monsignor Sudio Pranoto dan Bapak Jeka Simo dengan kawan-kawan. Siapa itu orang muda Katolik? Ada dua hal yang penting yang saya sampaikan. Yang pertama dari segi usia. Usia 13 sampai 30 atau 35 disebut orang muda Katolik dan yang belum menikah. Dan yang kedua dikategorikan sebagai remaja, orang muda, mahasiswa, dan orang yang tidak sekolah atau berada di kampung atau di stasiun. Usia orang muda Katolik atau kategori ini adalah usia yang produktif dan terbesar di dalam gereja Katolik dan bahkan di tengah masyarakat. Tidak ada orang lain. Ini generasi yang terbaik, kelompok terbaik. Bisa begitu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, dalam kiprahnya orang muda Katolik harus mengambil inisiatif, berperan aktif dalam 5 tugas gereja. Yang pertama adalah liturgi. Bagaimana peran orang muda dalam kehidupan liturgi sebagai lektor, pedosua, dan seterusnya. Yang kedua, apakah doa di lingkungan atau ibadat di stasi orang muda ikut ambil bagian dalam persekutuan? Bisa dihitung dengan jari. Yang hadir mungkin lebih banyak ibu-ibu daripada orang muda. Yang ketiga, diakonia. Bagaimana kiprah anak muda dalam hal diakonia? Tidak hanya pelayanan di gereja yang bersifat membantu, melayani, tetapi juga di dalam kehidupan bermasyarakat, di mana peran anak muda bisa menjadi ketua RT, jadi kepala desa, dan lain sebagainya. Karena di sana dia menjadi cahaya, menjadi terang bagi masyarakat. Itu kehadiran kaum muda di tengah masyarakat. Dan juga sebagai kesaksian, sebagai martir, bagaimana di dalam gereja dia hadir sebagai orang kunci di dalam gereja Katolik, di daerah semula, tetapi juga di masyarakat dia menjadi saksi umat bagi orang lain, sehingga orang di sekitarnya bisa belajar dari dia. Pernah ada sebuah cerita bahwa kampung itu ada satu orang pemuda, satu-satunya Katolik, dan ada orang datang mengajak dia, mari kita pindah ke kampung sebelah. Tapi dia bilang, di sini saya menjadi cahaya, saya menjadi terang, kan saya di kepala desa. Nah, kalau bukan dia siapa lagi? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, terakhir kunci dalam gereja adalah generasi muda Katolik. Maka pesan Bapak Paus Fransiskus, bergeraklah terus, gerak terus, dan berlari untuk menggapai cita-cita, yaitu menjadi warga gereja yang berkualitas. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. 5 menit. Baik, luar biasa. Tepuk tangan bertapar diri dulu. Ada yang mau ditanya? Ke atas sedikit. Ya.
karena hari ini beliau ulang tahun, kita nyanyikan lagi selamat Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita kami doakan. Selamat sejahtera, damai sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Selamat ulang tahun Pak. Kami atas nama warga seluruh bangsa Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun. Baik. Benar sih. Kita lanjutkan lagi. Itu nggak ada yang ulang tahun ada. Lanjutkan lagi dari Ibu Raya, yaitu Ibu Yosefina Serin SSI. Kepada Ibu Yosefina dipersilakan. Ulang tahun juga kan? Perlu dibantu atau? Ulang tahun. Saja lah. Sempat saya nanyakan ini parah. Saya tidak tahu dia jelek sini. Si itu lah. Biasa. Sempat saya putar lama tadi. Habis pas di nyuri ini. Di link kan ke saya. Dia selalu bilang mau pensiun dulu atau kan? Tolong dibantu dan dibiarkan wanita sendirian. Hmm, 58. Dia berapa sih? 58. Salve Oke. para juri, Bapak Ibu panitia yang saya hormati, Lupa. teman-teman penyuluh yang saya banggakan. Pada sore hari ini saya akan mencoba untuk menyampaikan karya ilmiah dan dibuat dalam bentuk yang sangat sederhana. Mudah-mudahan tidak ada yang mengatakan tinggal 2 menit. Judul yang ditawarkan adalah menjadi motivasi dan inspirasi untuk membangun etika dan moral yang lebih saya tekankan pada orang muda Katolik di era global. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita menarik sebuah benang panjang menengok lagi ke era 70-an, 80-an, bahkan 90-an, bagaimana etika dan moral anak muda di zaman itu dengan zaman sekarang, bagaimana pendapat Bapak Ibu? Bagaimana? Jauh. Apalagi kalau kita di bidang atau menggeluti bidang pendidikan, menyaksikan tingkah laku pola hidup anak muda di zaman sekarang, itu sangat-sangat jauh. Nah, maka disinilah peran kita sebagai penyuluh dalam mengantarkan mereka
menuju Indonesia emas di tahun 2045 nantinya. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu bahwa Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya membenahi diri dalam berbagai aspek kehidupan, mempersiapkan diri menuju Indonesia yang emas. Semoga itu menjadi impian kita semua. Latar belakang penyusunan karya ilmiah ini, yang pertama, menghadapi Indonesia emas di tahun 2045 itu sangat dibutuhkan persiapan sikap dan mental generasi muda yang akan menjadi pemimpin perubahan di masa itu. Tugas kita adalah membenahi mental dan moral anak muda saat ini. Bagaimana kondisi kaum muda kita saat ini? Ini adalah kenyataan hidup yang kita alami, yang kita saksikan sendiri, bahwa generasi muda sekarang ini adalah generasi mager, malas bergerak. Mungkin juga kena dengan kita. Kaum rebahan mengisi sebagian besar waktunya itu hanya untuk berbaring dengan main gadget dan seterusnya. Itu adalah kenyataan. Tak terpikir panjang, tidak bisa menyaring lagi setiap informasi yang masuk. Semua informasi itu diterima dengan mentah. Lalu apa yang terjadi? Mudah tersulur isu berita bohong dan akhirnya berujung pada kekerasan atau tawuran. Karakteristik era digital, ciri. Era ini secara umum merujuk pada kondisi di mana kemajuan teknologi digital telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, mengarahkan kita ke dunia yang serba digital. Perkembangan zaman digital terus berlangsung dengan cepat, tak terelakkan oleh siapapun. Namun, di balik kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan oleh era digital dalam segi positif, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap pengaruh negatif akibat dengan hadirnya gadget tersebut. Ini adalah situasi yang terjadi, yang berada di sekitar kita. Anak sibuk dengan dirinya sendiri, menjadi pribadi yang tidak peduli dengan orang lain, bahkan orang tuanya sendiri pun tidak mau didengarkan. Bagaimana sikap kita dan tindakan kita? Pertama, mengutamakan pendidikan agama secara utuh dan menyeluruh. Yang kedua, mengutamakan peran keluarga, dalam artinya orang tua. Jangan pernah melepas perhatian pada anakmu. Yang ketiga, melibatkan orang muda dalam komunitas maupun kelompok, bahkan minat OMK maupun remaja. Melibatkan orang muda dalam karya sosial dan amal kasih. Memberi mereka peran, berikan mereka tugas, libatkan mereka dalam mengambil keputusan terhadap masa depan. Jangan orang tua, nanti apa-apa itu bapak yang salah, siapa suruh. Nah, ini kami mencoba untuk melibatkan OMK dalam kegiatan hidup doa dalam lingkungan. Nah, ini adalah jadwalnya. Saya mencoba untuk melibatkan mereka. Kebetulan di lingkungan kami itu saya adalah seksi liturgi. Ini kenyataan yang sudah terjadi. Melibatkan mereka di dalam memimpin doa, tampil di gereja dalam membawakan kor, dan terlibat dalam paduan suara yang dilombakan 2 tahun lalu. Dan pada akhirnya masuk pada kesimpulan,
Kita tidak dapat menghentikan laju perkembangan media sosial, tetapi bagaimana kita memanfaatkan media itu dengan bijak. Peran pembina atau pendamping orang muda adalah menjadi motivasi, inspirasi untuk membangun etika dan moral di kalangan orang muda Katolik di era global dan adalah tanggung jawab kita bersama. Baik, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Beri tepuk tangan yang